Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Pemirsa, Asosiasi E-commerce Indonesia mengungkapkan peluang usaha mikro, kecil, dan menengah supaya bisa masuk ke ekosistem digital masih sangat besar. Ya, namun literasi digital masih menjadi tantangan terbesar bagi UMKM Indonesia. Asosiasi E-commerce Indonesia mengungkapkan peluang usaha mikro, kecil, dan menengah supaya bisa masuk ke ekosistem digital masih besar. IDEA mengatakan jumlah UMKM yang telah terdaftar di ekosistem tersebut baru sebanyak 16 juta dari total UMKM 64 juta. Meski peluangnya besar, tantangan agar UMKM bisa terus bertahan di ekosistem tersebut juga tak kalah besar, sebab persaingan di pasar digital sangat ketat. Sistem persaingan usaha di ekosistem digital dengan yang konvensional atau offline memang terlihat serupa, namun jika ditelaah banyak terdapat perbedaan. Oleh sebab itu, pelaku UMKM harus memiliki tingkat literasi digital yang baik. Sejumlah cara yang dapat diperhatikan pelaku UMKM agar bisa bertahan dan sukses di ekosistem digital adalah dengan memahami cara pemasaran yang efektif. Sementara itu, staf khusus Menteri Koperasi dan UKM Tubagus Vicky Cikara Satari menambahkan, pemasaran yang paling baik saat ini memang melalui pemanfaatan teknologi digital, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Selama pandemi ini, pemerintah terus mendukung daya usaha para pelaku UMKM. Melalui program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah memiliki alokasi khusus untuk membantu UMKM. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita terkait urgensi rebranding UMKM, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Mas Adi IP. Beliau adalah founder dan CEO Katon Indonesia. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi, Halo, Mas Adi, pagi, dengan Mas. Prisa Ya. dan Wiki di studio. Ya, Apa kabar pagi, nih? Mas Wiki, Mbak Prisa. Baik. Oke, terima kasih udah Ya. join ya dengan Power Breakfast Ya, pagi thank you. ini. Oke, sebelum kita membahas mengenai urgensi rebranding UMKM dan juga mungkin literasi digital lah ya, teman-teman UMKM itu sudah sejauh mana sih? Saya pengen kenalan dulu dengan Katon Indonesia. Mungkin Anda bisa jelaskan Katon Indonesia ini apa, Mas Adi? Iya, oke. Jadi Katon Indonesia ini memang masih sebuah startup ya yang kami bikin. Sebenarnya umurnya masih baru banget. Kita launching itu baru 17 Agustus kemarin, tetapi dengan riset yang sudah kita lakukan dari sekitar 3 tahun yang lalu. Karena 3 tahun yang lalu saya sudah mulai terlibat sebenarnya keracunan juga ya. Saya punya agensi sejak tahun 2014, terus keracunan untuk disuruh ngajar mentoring di teman-teman UMKM di dinas provinsi di Jawa Tengah karena domisili saya di Semarang. Disitulah kemudian saya ketemu fakta bahwa rebranding UMKM itu begitu penting dan akhirnya saya ciptakanlah Katon Indonesia ini di mana punya semangat connect to rebrand, karena rebranding UMKM yang kita lakukan itu dengan melibatkan mahasiswa-mahasiswa yang butuh portofolio kerja. Jadi akhirnya harga-harga rebranding ini jadi tercapai, kayak gitu, Mas. Oke, jadi ini adalah sebuah aplikasi gitu ya? Soon to be. Jadi Soon to be, oke. Yes, soon to be. Kita kembali, Mbak. Kita ngomongin UMKM yang saya garis bawahin dulu ya, yang konteksnya mikro. Itu kalau kita langsung paksa untuk go digital, itu akan kaget gitu. Oke. Jadi kami masih betul-betul turun sampai ke desa-desa, sampai ke rumah, di pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah juga yang sudah melibatkan kami, itu benar-benar kami ngajarin pelan-pelan gitu. Baik, Karena berbeda oke. nih, usaha mikro yang Mbak dan Mas mungkin lihat di Jakarta, sama yang ada di Semarang, yang ada di kota-kota sekitar Semarang, itu nggak bisa apple to apple gitu. Oke, betul-betul kami- masih mikro gitu ya? Betul, Oke. betul, masih mikro. Mas Adi, ini kalau saya simpulkan berarti Katon Indonesia ini adalah startup konsultan rebranding UMKM. Boleh nggak kalau saya simpulin kayak gitu? Boleh seperti itu, tapi memang apa yang kita lakukan ini benar-benar baru, Mas dan Mbak. Karena yang sebelumnya kalau pelatihan dari pemerintah itu kan selalu melibatkan agensi yang diminta untuk langsung bulk. Nih ada 30 UMKM nih, silahkan di rebranding. Kalau kami justru sifatnya adalah katalis dan konektor antara adik-adik mahasiswa yang nantinya kita persiapkan untuk terjun ke industri dengan UMKM. Jadi kami juga kasih pendidikan tentang desain, tentang branding kepada UMKM, juga kita kasih pendidikan gimana sih
cara bikin brand DNA, cara bikin persiapan menuju ke digital marketing, dan supaya ini match gitu. Jadi sebenarnya kalau di tempat Katon itu ada di tengah gitu. Jadi kita konsultannya itu justru konsultan dua sisi gitu, bukan hanya dikasih brief terus kemudian kita mengerjakan UMKM, nggak seperti itu. Jadi yang kita lakukan emang menurut saya benar-benar baru sih. Oke, Indonesia, ya. Wiki, ini kan tampaknya memberi semacam brief gitu ya kepada teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa gitu. Mas Adi, itu maksudnya adalah tidak harus sudah punya usaha ya? Belum, nggak punya usaha pun nggak apa-apa gitu. Jadi kita juga ke UMKM-nya itu banyak yang masih baru mau bikin usaha, ikut pelatihan di kami. Nah itu potensi apa yang mereka punya bisa kita garap bareng gitu. Nah, seberapa penting sih melakukan rebranding pada UMKM ini, Mas Adi? Yes, kalau seberapa penting, jawabannya adalah penting banget, Mbak. Saya pakai dua indikator. Yang pertama adalah indikator teknologi, yang kedua adalah indikator demografi. Contoh sederhananya gini, beberapa tahun lalu kita nggak pernah menyadari bahwa hari ini makanan bisa diorder via aplikasi gitu kan. Sesederhananya adalah saya coba deh tanya ke Mas Wiki dan Mbak Prisa, terakhir beli oleh-oleh di tempat oleh-oleh kapan? Belum sempat jalan-jalan, Mas Adi. Iya kan? Tapi kalau beli lewat aplikasi atau buka aplikasi? Iya, pakai aplikasi sih biar lebih mudah ya kan, ke hotel gitu ya. Pernah, saya lebih pilih pakai aplikasi, lebih praktis. Nah itu dia Mbak. Jadi pemerintah ini sudah mendorong go digital dengan bagus banget gitu. Banyak UMKM yang didorong untuk masuk digital. Tapi yang saya pengen perhatikan adalah apakah sudah ready nih teman-teman, ibaratnya kalau disuruh tampil di panggung panggung fashion show gitu ya, panggung digital, itu sudah dibekali belum untuk dress up-nya. Nah itu yang menurut saya perlu diperhatikan dulu. Jadi go digital ini boleh, tapi udah ready belum UMKM-nya? Karena kan kalau kita di digital, waktu untuk pemilihan itu kan sedikit kan. Nah itu. Yang kedua adalah faktor demografi. Saya memprediksi 5-10 tahun lagi pasar UMKM itu bukan orang-orang yang sekarang, tapi orang-orang kayak saya, orang-orang kayak adik-adik kelas saya. Dan mereka adalah orang-orang yang visual banget. Karena apa? Karena waktunya dihabiskan di depan layar gitu. Nah kalau UMKM tidak mau rebranding atau tidak didorong untuk rebranding, ini bisa nggak dilihat gitu. Betul. Jadi hal yang pertama paling menarik ya memang dari mata. Harus visualnya. Siap. Kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini Mas Adi. Dan pemirsa tetap di Power Breakfast, usaha jeda kami akan segera kembali. Oke Wiki, kalau belum punya usaha saja seperti rekan-rekan mahasiswa gitu ya, udah bisa join di Katon Indonesia, bagaimana rebranding gitu ya, menampilkan visual yang menarik lah terkait sebuah produk atau usaha. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya Mas Adi misalnya, apa yang menjadi barometer atau indikator sehingga rekan-rekan dari Katon ini bisa memberikan semacam ilmu untuk rebranding terhadap mahasiswa maupun UMKM tadi? Mungkin saya luruskan sedikit ya Mbak. Jadi fungsi mahasiswa ini justru yang mengerjakan brief-brief dari UMKM gitu. Supaya apa? Supaya mereka dapat tambahan uang jajan dan portofolio real ketika mereka masuk ke dunia kerja. Jadi kalau pertanyaannya adalah apa yang didapatkan, tentu mahasiswa dapat portofolio, dapat uang jajan dari UMKM. UMKM bisa menjangkau desainer dengan harga yang murah karena... idenya nih dari mahasiswanya berarti ya? Justru karena dulu saya mantan mahasiswa desain dan juga mentoring dan punya agensi, awalnya nggak ketemu nih solusinya nih. Akhirnya diciptakanlah si Katon ini, karena dulu saya di agensi harganya ketinggian kalau saya ngambil segmen UMKM gitu. Jadi ini solusi win-win yang akhirnya setelah 3 tahun kita riset dan ini kita jalanin gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini jadi agen-agen rebranding UMKM gitu ya? Betul sekali. Baik. Secara sisi bisnisnya gimana sih Mas Adi dari Katon Indonesia sendiri ya, ketika kemudian menggarap sebuah proyek rebranding kepada UMKM, sisi bisnisnya gimana? Sisi bisnis jelas ada, tapi seperti kata orang-orang, saya ini dibilang orang gila Mas, karena ngerjain market mikro ini
nggak ada yang main. Selalu dibilang UMKM ini kalau bikin branding bikin orang jadi boncos. Tapi saya juga ngerasa nggak adil jadinya. Karena apa? Usaha mikro ini kalau berdasarkan data dari Kemenkop, mereka menyumbang 60% PDB kita. Tapi seolah-olah diperlakukan dan nggak digarap gitu loh. Akhirnya hanya sedikit yang masuk ke sana dan termasuk kami, dan kami juga punya misi gitu. Kami pengen bikin satu keadilan ya buat teman-teman yang kita sebut keadilan visual bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Jadi at least kalau mau bikin sesuatu yang adil, kami dari bawah gitu. Dan kami percaya yang kami tuai bukan sekarang gitu, tapi 5 dan 10 tahun lagi membersamai teman-teman di usaha mikro seperti itu. Jadi ada sisi sosialnya juga sebenarnya, selain kemudian bisnis ada sisi sosialnya juga ya, tadi keadilan visual bagi seluruh rakyat Indonesia, karena semua berhak untuk kemudian mendapatkan skill untuk membuat produknya menjadi menarik dan lain sebagainya. Itu kan perlu belajar, perlu investasi dalam tanda kutip. Sekarang setuju. Kalau jadi visual lebih itu ke murah. depan memang yang paling bisa dibilang paling utama ya Wiki ya. Nah, Mas Adi, kemudian kalau berbicara mengenai animo mungkin dari UMKM-nya atau dari agen-agen mahasiswanya, sejauh ini seperti apa? Saya sendiri kaget, Mbak. Kami melakukan hanya 2 kali uji pelatihan karena kami memang belum dapat support dari pihak manapun. Kami lakukan dengan pribadi gitu ya. Sampai kami turun ke desa-desa, itu keinginan mereka luar biasa. Tapi karena apa? Karena selama ini nggak ketemu gitu. Saya mau ngedesain ini kemana sih Mas gitu. Akhirnya ke tempat percetakan. Ke tempat percetakan nggak dikerjain dengan benar gitu. Jadi akhirnya ya deadlock gitu. Dan ini saya juga berharap dari pemerintah untuk ngebantu, tidak hanya pemerintah ya, tapi saya punya konsep pentahelix juga, di mana mungkin bisnis atau media bisa join untuk bareng-bareng membantu teman-teman di usaha mikro, karena animonya benar-benar udah ada gitu. Baik, artinya kolaborasi ini sudah berjalan sejauh ini ya dengan berbagai pihak ya? Yes, sudah berjalan gitu. Tapi tentunya perlu didorong lebih besar lagi karena Indonesia ini masyarakatnya sebegitu banyaknya, Mas. Temuan di lapangan tentu saja ditemukanlah oleh Mas Adi juga teman-teman di Katon Indonesia. Sejauh mana temuan-temuan ini disampaikan kepada pemerintah agar menjadi sebuah input dari program. Karena kan kita tahu sekali banyak kementerian dan juga lembaga di Indonesia punya program khusus untuk kemudian melakukan banyak sekali pelatihan-pelatihan terhadap UMKM gitu. Tapi somehow kok ya kurang terlalu berasa. Sama yang di lapangan kok nggak sinkron gitu ya. Apa yang dilakukan terkait dengan temuan-temuan ini supaya ya programnya efektif, terus juga daya kerjanya, daya jangkaunya juga bisa lebih meluas dan efektif. Iya, saya langsung kasih contoh, saya kasih tebakan ke Mas dan Mbak. Saya kasih tebak, ini rasa apa menurut Mas dan Mbak? Warna biru ini. Biru, warna blueberry. Blueberry. Terus warna apa lagi? Ini rasanya barbecue, Mas. Oh, oke. Nah, ini terjadi di daerah. Seriously gitu. Jadi artinya, dan ini masuk di pelatihan provinsi yang antri 3.300 orang. Oke, Mas Adi boleh dimunculkan lagi tadi bendanya? Baik, karena tadi nggak sempat muncul. Nah, ini barbecue. Nah, saya pikir ini. Terus kami juga sudah langsung melakukan beberapa perubahan. Ini dari logo lama. Logo lama. Terus kita, ini kain wastra ya, dia jual manik-manik. Terus kami rubah jadi something yang baru. Oh, lebih kekinian ya? Betul, ya. Terus juga ini salah satu tempat yang lama, logo yang lama. Kita rubah juga menjadi yang baru. Oh, lebih eye catching ya. Nah, inilah pentingnya rebranding ya. Nah, kalau bicara kita ngomongin naik kelas ya Mbak, saya kadang-kadang juga men-challenge gitu. Ini kita tuh mau naik kelas di bagian mana dan mau kemana gitu. Nah, ini yang kalau banyak orang bilang, wah ini rebranding ini penting nggak penting gitu. Tapi kalau kita ngomongin naik kelas ya saya akan berjuang dan terus fokus di peningkatan visual gitu, karena langsung kelihatan. Karena rebranding ini adalah salah satu kendaraan untuk naik kelas menurut saya. Kan saya juga kalau belanja pasti lihat visualnya dulu. Kadang katanya enak, tapi kalau dilihat visualnya kemasannya kurang menarik ya saya tetap pilih yang lebih menarik meskipun nanti rasanya nomor 2 gitu. Baik, kalau ngomong soal rebranding kayaknya nggak cukup waktu setengah jam ya. Perlu kita kemudian mengadakan sesi berikutnya. Nanti mungkin kalau kita undang lagi Mas Adi mau ya Mas Adi ya untuk berbincang dengan senang hati, ya. Mas.
Baik, Mbak Prisa. sukses selalu untuk Katon Indonesia. Semangat tentu saja untuk UMKM yang ada di Indonesia. Terima kasih. Ya, Sampai jumpa. ya. Sehat, Terima kasih. sukses selalu. Thank you, Selamat Mas Vicky, Mbak Prisa. Pagi. Iya, baik pemirsa, sudah 90 menit ya kita menemani pemirsa pada pagi hari dalam Power Breakfast dan kami terus mengingatkan juga untuk selalu melindungi keluarga Anda saat penularan COVID ini masih terjadi ya. Ya, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Ya, dan semoga pembahasan kita dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Samudatu dan rekan Wiki Adrian pamit undur diri. See you in the morning.